Izin dosen menyesuaikan, izin mengundurkan diri Taruna Utama, Kadek Diploma S3 Setia, STB 4604, Prodi Teknik Masyarakatan kelas C. Ontologi ilmu. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas dalam konteks ilmu. Ontologi membahas pertanyaan mendasar tentang apa yang ada atau apa yang menjadi objek dari kajian ilmu pengetahuan. Ontologi ilmu mencakup hal mendasar seperti yang satu eksistensi dari objek kajian ilmu. Eksistensinya adalah apa yang menjadi objek kajian dalam berbagai disiplin ilmu. Misalnya dalam fisika objek kajiannya adalah materi dan energi. Yang kedua, sifat objek ilmu. Apa sifat-sifat fundamental dari objek-objek tersebut? Misalnya, apakah objek tersebut bersifat material atau imaterial, konkret atau abstrak? Yang ketiga, kategori atau struktur realitas. Bagaimana objek-objek tersebut dapat dikategorikan dan dihubungkan satu sama lain? Misalnya, bagaimana konsep-konsep seperti ruang, waktu, sebab akibat, dan hubungan struktural yang dipahami dalam konteks disiplin ilmu tertentu. 4. Hubungan antara pengetahuan dan realitas. Bagaimana pengetahuan manusia mengenai realitas dapat dicapai, dibuktikan, dan disahkan. Kemudian, ontologi ilmu pemasyarakatan. Ilmu pemasyarakatan adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pemasyarakatan yang mencakup berbagai aspek dari pemenjaraan, rehabilitasi, reintegrasi, hingga pengawasan dari narapidana itu sendiri. Ontologi ilmu pemasyarakatan melibatkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas dalam konteks pemasyarakatan. Adapun beberapa poin dalam ontologi ilmu pemasyarakatan meliputi 1. Objek. Apa yang menjadi fokus kajian dalam ilmu pemasyarakatan? Kedua, hakikat keberadaan institusi pemasyarakatan. Apa peran dan fungsi dari institusi pemasyarakatan dalam masyarakat? Bagaimana institusi ini mempengaruhi individu dan komunitas? 3. Konstruksi sosial dan realitas pemasyarakatan. Bagaimana masyarakat membentuk dan memahami konsep-konsep seperti kejahatan, hukuman, dan rehabilitasi. Bagaimana persepsi dan kebijakan masyarakat mengenai masyarakatan berubah seiring dengan waktu. 4. Interaksi manusia dalam konteks masyarakatan. Bagaimana hubungan antar narapidana, petugas masyarakatan, dan masyarakat di luar penjara. Yang kelima, efektivitas dan etika. Bagaimana mengukur efektivitas program-program pemasyarakatan dalam mengurangi tingkat residivisme. Dengan memahami ontologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih mendalam menganalisis dan mengembangkan kebijakan yang efektif dan manusiawi. Kemudian, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan. Fokus utama dari epistemologi meliputi 1. Sumber pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berasal? 2. Kriteria kebenaran. Bagaimana kita menentukan apakah suatu pengetahuan benar atau tidak? 3. Batasan pengetahuan. Apa batasan dari apa yang kita bisa ketahui? Ini mempertimbangkan keterbatasan indera, pikiran, dan alat ilmiah. 4. Justifikasi pengetahuan. Bagaimana pengetahuan kita dibenarkan atau didukung? Ini menyelidiki dasar-dasar logis dan bukti yang diperlukan untuk membenarkan keyakinan. Kemudian, epistemologi pemasyarakatan. Epistemologi pemasyarakatan berfokus pada cara kita memperoleh, memvalidasi, menerapkan pengetahuan dalam konteks sistem pemasyarakatan. Beberapa poin penting dalam epistemologi pemasyarakatan meliputi 1. Sumber pengetahuan pemasyarakatan. Pengetahuan dalam bidang ini diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian akademis, laporan lapangan, pengalaman praktisi pemasyarakatan, dan testimoni narapidana. 2. Kriteria kebenaran dalam pemasyarakatan. Menentukan validitas pengetahuan tentang efektivitas metode rehabilitasi kondisi penjara dan program reintegrasi. 3. Batasan pengetahuan pemasyarakatan. Mengenali keterbatasan dalam memahami dan mengukur perubahan perilaku rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. 4. Justifikasi pengetahuan pemasyarakatan. Mengkaji bagaimana tentang keberhasilan atau kegagalan dari program pemasyarakatan itu sendiri. Ini mencakup bukti statistik, analisis kebijakan,
dan pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan berdasarkan bukti dalam mengelola sistem pemasyarakatan. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih kritis terhadap program dan kebijakan serta meningkatkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Kemudian aksiologi ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai termasuk etika dan estetika. Adapun aspek-aspek utama aksiologi ilmu meliputi tujuan dan manfaat pengetahuan. Mengapa pengetahuan itu penting dan untuk apa digunakan. Kedua, etika penelitian. Apa yang dianggap benar atau salah dalam proses penelitian. Yang ketiga, implikasi sosial dan moral. Apa dampak dari penemuan dan aplikasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. 4. Keadilan dan distribusi pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dibagikan dan diakses oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini terkait dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan dan penerapan ilmu. Aksiologi dalam ilmu pemasyarakatan. Aksiologi ilmu pemasyarakatan membahas nilai-nilai yang terkait dengan sistem pemasyarakatan, mencakup aspek etika, moral, dan manfaat sosial. Adapun beberapa poin penting dalam aksiologi ilmu pemasyarakatan meliputi 1. Tujuan dan manfaat pemasyarakatan. Mengapa sistem pemasyarakatan ada dan apa tujuannya? Yang kedua, etika dalam pemasyarakatan. Apa yang dianggap benar atau salah dalam perlakuan terhadap narapidana. Yang ketiga, implikasi sosial dan moral dari kebijakan pemasyarakatan. Bagaimana kebijakan dan praktik pemasyarakatan mempengaruhi masyarakat. Ini mencakup dampak sosial dari pemenjaraan massal, stigma terhadap mantan narapidana, dan efektivitas program rehabilitasi. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan. Bagaimana sistem pemasyarakatan memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua narapidana. Dengan memahami aksiologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat menilai dan mengembangkan kebijakan serta praktik yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam menangani masalah-masalah pemasyarakatan. Tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat itu sendiri.